sekarang kan lagi, kalau di Twitter lagi rame hashtag usir LGBT dari Indonesia. Nah, secara kebetulan juga hari ini juga kita menyaksikan bahwa pengesahan tentang RKUHP, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, dengan dua momen ini, kemudian ditambah lagi sebelumnya pada saat Piala Dunia di Qatar yang sedang berlangsung, bahkan kalau ya jelas kan namanya juga negara Qatar kan yang memang mayoritas muslim, simbol saja diamankan orang. Jadi bagi orang-orang yang menggunakan simbol LGBT itu pasti diamankan, bahkan dikeluarkan dari stadion. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Apakah ada undang-undangnya yang baru tentang RKUHP ini atau tidak ada? Atau bagaimana isinya? Ya, saya juga mendengar kemarin rame-rame di Piala Dunia ya. Ya. Kita harus maklumi bahwa Qatar sebagai salah satu negara berpenduduk mayoritas Muslim, tanda petik tidak setuju, gitu. Termasuk dengan simbol-simbolnya. Itu ramai diperbincangkan. Saya kira yang suka Piala Dunia pasti tahu itu. Karena juga ini ya kita nggak bisa menghindari lah, ini kan aksesoris dari perayaan Piala Dunia yang sangat luar biasa ramainya itu ya. Sampai hal-hal yang begitu juga ramai diperbincangkan. Tahu nggak Akil? Ini Akil. Tahu nggak kamu Akil? Kemarin yang ramai tentang itu. Tahu Bapak, dikit ya. Nonton, habisnya nonton kok rame sampai ditangkap kayak gitu. Ya, kemudian betul katanya Mas Fikri tadi. Terus gimana dengan Indonesia? Tadi kita cek di Twitter ya, rame hashtag usir LGBT dari Indonesia. Sebagai negara hukum, saya pikir kita tetap harus konsisten, Mas Fikri, Mas Akil. Apapun yang kita lakukan harus berdasarkan hukum. Mengusir atau tidak itu harus ada dasar hukumnya, konsekuensi kalau kita ini sebagai negara hukum. Dalam artian kita tidak tertuju pada satu golongan, Ya. tapi menurut undang-undang yang berlaku. Karena kalau dalam Islam ya jelas Islam pasti menolak, entah dengan agama-agama yang lain. Kalau Islam, karena di Indonesia mayoritas Islam, ya pastinya jelas. Akan tetapi ini kan perlu dukungan dari undang-undang yang berlaku di Indonesia. Ya, jadi sekali lagi kalau berbicara konteksnya negara, kita harus paham, ya, harus paham undang-undang yang berlaku di negara itu. Kebetulan negara kita ini negara hukum, ya, yang meniscayakan segala sesuatu itu dilaksanakan harus berdasarkan hukum. Makanya kalau tadi kita cek di Twitter itu hashtagnya rame tentang itu. Pertanyaannya adalah apakah Indonesia sebagai negara hukum ya, melarang keberadaan LGBT, termasuk rancangan KUHP yang disahkan hari ini. Apakah KUHP yang disahkan hari ini itu juga menolak keberadaan LGBT? Itu kan harus dijelaskan kepada masyarakat ya, supaya mereka tidak sewenang-wenang ya, menyebarkan hashtag ya kan, padahal itu tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Kita berbicara ini bukan berarti kita ini mendukung keberadaan LGBT ya, karena semuanya kita ini normal. Ya, tapi sekali lagi apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita lakukan, termasuk negara punya kebijakan, itu semuanya harus berdasarkan hukum yang berlaku, karena ini negara hukum. Saya kira itu yang harus dipahami terlebih dahulu, Mas Fikri, ya, sebelum kita berkomentar lebih jauh tentang keberadaan LGBT dengan menggunakan
hukum positif, hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, Mas Akil ini bukan orang hukum. Mas Akil ini mahasiswa fakultas Bisnis. ekonomi dan bisnis ya. Tapi saya kira Mas Akil juga tahu cerita-cerita tentang LGBT ya, yang sudah merebak juga di Indonesia ya. Sehingga kita perlu berwaspada ya. Karena memang jujur Mas Fikri, KUHP yang terbaru yang disahkan ini tidak ada satupun pasal yang menyebutkan istilah LGBT itu. Artinya apa? Kebijakan hukum yang diambil oleh negara itu tidak mengatur setegas-tegasnya, sejelas-jelasnya tentang larangan keberadaan LGBT di Indonesia. Itu pilihan. Jadi kalau berbicara kebijakan hukum itu kan pilihan negara, apakah mengatur atau tidak mengatur. Negara kita itu memilih tidak mengatur. Makanya kalau kita cek, tidak ada satupun di pasal-pasal KUHP yang baru disahkan hari ini terdapat istilah LGBT. Jadi sekali lagi, karena tidak diatur, maka ini berkonsekuensi. Diatur secara tertulis atau tidak diatur secara tertulis itu konsekuensinya sama. Akibat hukumnya sama. Makanya kita harus bersiap ke depan mengawal kondisi ini seperti apa. Karena kita harus jujur mengakui Mas Fikri, kalau mayoritas masyarakat Indonesia itu karena penduduknya Muslim ya, termasuk agama yang lain itu sebenarnya menolak adanya LGBT itu. Tapi kita juga tidak bisa tutup mata betapa banyak saudara-saudara kita sesama anak bangsa itu yang ternyata ya juga beridentitas itu ya, beridentitas LGBT itu ya. Nah, bagaimana hukum Indonesia memperlakukan saudara-saudara kita yang terlanjur beridentitas itu ya. Kalau misalnya diusir seperti hashtag itu, apakah kita ini sebagai bangsa yang katakanlah terkenal dengan adab ketimurannya ya kan, apakah ini secara etika moral baik ya kan, langsung diusir begitu saja ya, tanpa ada proses sebelumnya untuk berusaha ya mencari cara supaya LGBT ini tidak menyebar kemana-mana. Nah, saya kira itu komentar saya yang pertama ya. Jadi sekali lagi Mas Fikri, kalau Anda bertanya apakah KUHP yang baru disahkan hari ini itu mengatur sejelas-jelasnya, setegas-tegasnya tentang keberadaan LGBT, ya kita harus jawab sejujurnya bahwa ternyata KUHP kita yang disahkan hari ini tidak mengatur tentang keberadaan LGBT. Ini kebijakan hukum yang diambil oleh negara ini. Sehingga kemungkinannya ada dua Mas Fikri, bisa dilarang berdasarkan argumentasi hukumnya masing-masing termasuk hukum Islam. Bisa juga loh ya, sangat mungkin juga ada pihak-pihak berargumentasi tidak dilarang ya, karena tidak diatur karena hak asasi misalkan ya, karena hak asasi manusia bisa saja kan alasan seperti itu, walaupun kita jujur mengakui juga hak asasi manusia juga versi kita dengan versi yang lain juga berbeda gitu kan. Tapi sekali lagi, kalau memang serius kita mau stop keberadaan LGBT supaya tidak menyebar kemana-mana, memang sebaiknya diatur. Ya, diperlukan undang-undang yang jelas. Ya, undang-undang yang jelas. Karena selama ini yang salah satu alasan mereka sampai hari ini ada itu kan, itu bagian dari hak asasi manusia, itu pilihan mereka gitu kan. Iya. Kemudian yang kedua, Tidak ada. kita sama-sama ciptaan Tuhan.
Tapi bagi sebagian orang, saya beberapa postingan baca masuk akal juga. Salah satu komennya gini, Tuhan itu menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Hendra gitu ya. Nah itu kan apa ya, hal-hal yang biasa digunakan alasan sehingga menjadikan landasan bagi mereka untuk tetap ada. Kalau Mas Akil gimana? Gak apa-apa, Mas Akil juga mahasiswa Fakultas Ekonomi mungkin punya pandangan lain. Kalau kita orang hukum, pandangannya salah satunya itu tadi. Ini ya Pak, dengan adanya hashtag usir LGBT dari Indonesia itu, orang yang bikin hashtagnya atau orang yang LGBT yang akan dibicarain sama pemerintah, diambil alih gitu Pak? Itu kan hashtag ya. Ya. Hashtag itu biasa di dunia medsos. Siapapun boleh buat hashtag. Tapi untuk menentukan kebenaran baik dan buruk itu kan tidak bisa menggunakan hashtag. Ya kan? Jadi sebesar apapun hashtag itu, sebesar apapun penolakan dari masyarakat, kalau di Indonesia kalau tidak didukung dengan hukum ya, karena ini negara hukum, itu menjadi sulit. Praktiknya seperti itu. Ini mirip seperti perkawinan berbeda agama. Walaupun mayoritas bangsa ini yang beragama, karena semua kita ini beragama, menolak perkawinan beda agama, tetapi karena tidak diatur setegas-tegasnya, sejelas-jelasnya, maka tetap saja terjadi ya, tetap saja terjadi. Dan buktinya hingga hari ini ya, hakim-hakim kita di pengadilan itu beragam putusannya ya. Dia akhirnya bisa memilih untuk mengabulkan atau menolak. Kalau sebelumnya mayoritas menolak, tapi dalam beberapa bulan terakhir ini ya, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri di Jakarta itu juga mengabulkan perkawinan berbeda agama. Kenapa? Karena tidak diatur setegas-tegasnya, sejelas-jelasnya. Nah, gini, kalau misalkan persoalan LGBT itu rada sama dengan pernikahan beda agama, kan kalau di pernikahan beda agama itu kan biasanya ada dua yang dilakukan. Salah satunya menundukkan diri pada salah satu pihak, yang kedua nikah di luar negeri, ya kan? Nah, kemudian ini kan masuk pada hak-haknya nanti. Kalau nikah beda agama yang dilaksanakan di luar negeri kemudian didaftarkan, maka itu pasti akan mendapatkan hak-haknya. Nah, sementara di Indonesia kan berbeda. Ada yang melarang, ada yang membolehkan. Berbeda dengan LGBT. Di Indonesia mungkin saja masih buram, karena pertama undang-undangnya nggak ada. Kemudian sementara di luar negeri ini kan sudah ada. Dan beberapa negara memperbolehkan. Nah, bagaimana kemudian jika suatu saat ada peristiwa ini dua orang ini nikah di luar negeri, dapat berkas bahwa ada tanda pernikahan laki-laki dan sesama jenis, kemudian didaftarkan juga di Indonesia, apakah itu akan diterima juga atau tidak? Perkawinan di Indonesia itu hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Itu jelas di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Ya. Termasuk undang-undang perubahannya yang baru keluar tahun 2019 itu. Ya. Jadi perkawinan di Indonesia hanya mengakui antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau mau tahu keabsahan sebuah perkawinan apakah sah atau tidak, itu harus menggunakan undang-undang perkawinan. Kalau di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Nah, sementara itu kalau urusan administrasi pencatatan perkawinan ya,
kita menggunakan undang-undang administrasi kependudukan. Ya. Nah, kalau menggunakan undang-undang administrasi kependudukan, maka berarti tidak akan diurus apakah perkawinan itu sah atau tidak, itu kemungkinannya tidak diurus. Kan berarti kemungkinannya dapat. Kemungkinannya bisa didaftarkan juga di kantor Daftarkan. catatan sipil. Karena nikahnya kan di luar negeri itu tadi kan. Ya, jadi teman-teman di kantor catatan sipil itu kenapa sering menerima pendaftaran perkawinan dengan berdasarkan dokumen yang dibawa dari luar negeri, walaupun itu termasuk perkawinan berbeda agama. Kenapa? Karena mereka menggunakan undang-undang administrasi kependudukan. Semua perkawinan harus dicatat. Tidak peduli apakah itu perkawinan berbeda agama atau bukan. Kenapa? Karena mereka tidak berwenang untuk menilai. Menilai apakah perkawinan ini sah atau tidak. Berdasarkan undang-undang administrasi kependudukan. Bukan. Nah, jadi itu. Nah, apa yang disampaikan Mas Fikri bisa saja terjadi. Jadi kalau ini tidak ada larangan tegas dari undang-undang kita, nanti mereka akan rame-rame menikah di luar negeri sesama jenis. Nanti dokumen perkawinannya dibawa ke Indonesia, didaftarkan di kantor catatan sipil. Ini tantangan kita ke depan. Pertanyaannya, apakah undang-undang administrasi kependudukan kita itu melarang itu? Tidak melarang. Coba dicek pasal-pasal di undang-undang administrasi kependudukan. Jadi semua perkawinan ya dicatat. Dan kantor catatan sipil tidak berwenang menilai apakah ini perkawinannya sah atau tidak. Makanya banyak yang lolos, Mas Fikri. Nah, itu problemnya. Kemudian yang kedua, Mas Fikri, hubungan perkawinan itu kan hubungan keperdataan, artinya hubungan pribadi. Ya makanya itu kan salah satu menjadi alasan kenapa undang-undang LGBT itu tidak bisa masuk ke RKUHP. Ya, kemungkinannya karena itu dianggap sebagai salah satu alasan. Jadi kenapa tidak dimasukkan ke salah satu pasal di KUHP yang disahkan hari ini? Karena hubungan perkawinan itu adalah hubungan keperdataan. Kan pastinya kan berbeda ketika masuk dalam kategori pencabulan terhadap laki-laki seorang sesama jenis. Pencabulan dalam artian sesama jenis, bukan ke lawan jenis. Nah, kalau pencabulan itu ada pasalnya di KUHP ya, yang makanya baru. itu kan tidak termasuk dalam undang-undang LGBT, tapi masuk. Undang-undang pencabulan. Ya. Begitu. Jadi yang disebutkan itu hanya istilah pencabulan. Kalau pencabulan ini di KUHP yang lama sudah ada. Ya, tapi di KUHP yang baru disahkan hari ini juga masih ada ketegasan ya, bahwa pencabulan itu bisa dipidanakan baik mencabuli sesama jenis atau mencabuli lawan jenis. Itu tegas diatur. Ya. Tapi istilah LGBT ya, itu tidak masuk di KUHP yang baru. Ya. Mungkin salah satu sebabnya katanya Mas Fikri tadi, termasuk saya tadi sudah menyampaikan juga, karena ini dianggap hubungan keperdataan, hubungan pribadi, hubungan privat. Ya. Jadi kalau misalnya si A dengan si B sesama jenis menjalin hubungan asmara, cinta, ya kan tidak mungkin negara itu kemudian masuk ke kampung-kampung, ke desa-desa, siapa yang berhubungan sesama jenis, kan tidak mungkin begitu, ya kan. Tapi kalau terjadi pencabulan, baru negara hadir karena sudah berubah dari yang awalnya perdata, privat, masuk ke publik. Ya. Negara hadir di situ, ya, karena sudah masuk ke pasal pencabulan. Tapi jadi Pak, seperti itu. Negara kan mempunyai data-datanya tentang pernikahan, Pak. Jadi tanpa harus kita terjun ke desa-desa, negara sudah tahu siapa saja yang jadi perkawinan LGBT tersebut. Tidak tahu. Jadi sekali kayaknya lagi, kalau hari ini
Kalau makanya saya sampaikan tadi ini rada mirip dengan perkawinan beda agama itu. Karena kalau nikahnya dalam negeri bisa 90% itu ditolak. Kalau di Indonesia, sekalipun tidak ada undang-undangnya. Karena bisa 90% ditolak. Tapi kalau nikahnya di luar negeri kan nggak mungkin dari Indonesia yang nyatat juga. Ya kan? Iya, jadi apa yang akhir sampaikan tadi, untuk urusan privat negara itu tidak bisa masuk ya. Tapi kalau masalah publik negara bisa masuk dan bisa hadir ya, dengan undang-undangnya itu ya. Nah kalau masalah privat, misalnya saya bertransaksi apapun secara pribadi, apakah jual beli termasuk hubungan spesial misalnya ya, itu negara tidak ngurus. Makanya sampai hari ini nggak ada ceritanya negara ya, misalnya Pak Polisi, Pak Hakim, Pak Jaksa misalnya ya, turun ke desa-desa, ke kampung-kampung ya, bertanya siapa yang berhubungan sesama jenis misalnya ya, siapa kemudian yang punya masalah tentang hutang piutang, siapa yang punya masalah dengan istrinya misalnya, tidak bisa karena itu dianggap sesuatu yang privat. Baru kalau misalnya kita atau orang-orang yang pro LGBT itu, misalnya seperti di beberapa kasus terjadi ya, secara terbuka, ya kan, secara terbuka dia melaksanakan perkawinan sejenis atau mempromosikan ya, kemudian bahkan ada pesta apa itu dulu kemarin tuh di Jakarta ya, ada pesta gay. Itu baru menjadi masalah publik, sudah bukan lagi masalah privat kalau itu ya. Sehingga negara harus hadir masuk di situ karena itu dipastikan akan mengganggu kepentingan publik ya, sehingga negara kalau hadir menertibkan itu tidak salah Mas Fikri, itu tidak salah karena itu akan mengganggu hak-hak publik ya. Tapi kalau diam-diam gak ada yang tahu, diam-diam gak ada tahu, suka sama suka, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki ya, itu dilakukan di kos-kosannya, dilakukan di rumahnya ya, itu kemungkinannya sulit ya, dijerat ya, dengan undang-undang yang kita miliki karena tidak bisa menjangkau itu. Bisa dijerat menggunakan hukum adat. Dan rata-rata saya yakin hukum adat di Indonesia baik dari suku apapun itu pasti menolak. Bisa saja Ya bisa dijerat kalau itu berakibat hukum terhadap hak-hak publik. Jadi misalnya akibat hubungan sesama jenis si A dengan si B ya, bikin resah masyarakat sekitar ya, karena khawatir anak-anaknya terbawa virus itu misalnya, ya kan, itu bisa dijerat, negara bisa hadir di situ ya. Tapi kalau tidak berakibat ke hak-hak publik, tidak merugikan hak-hak publik, hampir dipastikan itu sulit ya. Hampir dipastikan itu sulit. Negara tidak mungkin mengoreksi satu-satu kepada setiap warga negaranya siapa yang berhubungan sesama jenis, nggak mungkin begitu. Itu menjadi sesuatu yang sulit. Tapi kan sekarang netizen Indonesia itu dengan adanya hashtag berarti kan itu termasuk masalah publik dong, Pak. Hashtag usir LGBT Indonesia itu sudah termasuk masalah publik menurut saya. Apakah negara itu bakalan hadir di situ di masalah ini? karena itu menjadi keresahan masyarakat Iya. kan. Ya tapi semuanya harus berdasarkan hukum. Jadi negara hadir itu tidak mungkin tidak berdasarkan hukum. Jadi sekali lagi, keresahan masyarakat bisa diungkapkan dengan hashtag ya, dengan petisi misalnya ya, atau dengan yang lain-lain, dengan demo misalnya ya kan. Tetapi negara tidak mungkin sewenang-wenang hadir tanpa didasari dengan hukum. Negara mau melarang atau tidak itu harus punya dasar hukum karena memang kita terlanjur memproklamirkan diri sebagai negara hukum. Makanya kalau kita menginginkan LGBT ini memang betul-betul tidak ada di Indonesia,
ya kita kawal hashtag itu sampai benar-benar negara mau mengatur, gitu loh. Tapi kalau tidak sampai negara mau mengatur dan tetap membiarkan tidak diatur, saya kira negara tidak akan sewenang-wenang ya menuruti apa kata hashtag itu, gitu loh. Jadi itu saran saya kepada teman-teman seluruh masyarakat yang keberatan dengan keberadaan LGBT. Nah, memang ini dilema, sesuatu yang dilema Mas Fikri. Tapi kita harus hadapi bersama seluruh elemen masyarakat, elemen agama, tokoh-tokoh ya. Bagaimana caranya kita pikirkan bersama, karena kita sudah terlanjur hari ini mengesahkan RKUHP menjadi KUHP yang akan berlaku di Indonesia dengan segala kekurangannya, tidak apa-apa, ya kan? Bagaimanapun juga kita bersyukur sangat lama kita menunggu RKUHP ini disahkan menjadi KUHP, menggantikan KUHP yang lama yang sudah ratusan tahun warisan dari nenek moyang ya, tapi bukan nenek moyang, dari kolonial Belanda ya. Baru hari ini kita itu bisa bersyukur, senang ya, betapa kita ternyata mampu memiliki KUHP milik kita sendiri, karya anak bangsa sendiri, begitu. Mulai hari ini kita patut berbahagia dengan segala kekurangannya. Kalau masih ada yang kurang-kurang, mari kita kawal bersama. Sudah ada mekanismenya, bagaimana cara merubahnya, bagaimana cara melengkapinya, iya kan, sudah ada mekanismenya. Silahkan semua elemen bangsa mengawal berlakunya KUHP yang baru ini. Saya kira itu perbincangan kita pada hari ini ya, semoga bermanfaat karena memang momentumnya kita ini berbincang ini terkait masalah disahkannya dan diberlakukannya RKUHP. RKUHP.